Shalom seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Saat ini kita bawa korban syukur kita. Kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kembali bersama-sama. Kami bersama umat-Mu, kami boleh datang bersekutu, merendahkan diri mencari akan wajah-Mu. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Biarlah Tuhan menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan hati yang rindu, berikan hati yang haus akan Engkau Tuhan. Biarlah saat ini, di saat kami datang di dalam hadirat-Mu, kami mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, Allah kami yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Allah kita. Haleluya. Bersukacitalah bersama-sama di hadapan Tuhan saat ini. Come on, semuanya. Na 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 na. Hey hey. Na 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 na. Semuanya katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari umat Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya, biar semua yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung, di atas gunung, di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mari umat Tuhan bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari bersyukur pagi hari di hadapan Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Tanganku ku angkat padamu. Mari bersyukur. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku, mari jemaat Tuhan angkat tanganmu bersama-sama. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada
Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kita. Amin saudara, haleluya. Bawa kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau. Yesus Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan bersama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan Tuhan, Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Katakan bersama-sama. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Mari jemaat Tuhan, mari angkat suaramu di hadapan Tuhan saat ini. Katakan hanya itu kerinduanku Tuhan. Haleluya. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Ajar kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Mari angkat tanganmu. Hanya itu kerinduan
Mari jemaat Tuhan katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu, senangkanmu. Haleluya, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, sedangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari sembah Dia. Kami menyenangkanmu Tuhan, ku mau menyenangkanmu Bapa, ku mau menyembahmu. Haleluya, ku sembah. Bersama-sama kita menyembah Tuhan, saudara. Mari angkat hatimu, mari angkat suara, mari bermazmur bagi namanya. Haleluya, Saya rindu mengajak kita bersama-sama menyembah Tuhan. Di
Dimanapun Anda berada saat ini, mari angkat hatimu, saudara. Biarlah rohmu Tuhan menyelidiki setiap hati kami saat ini. Mari alami Tuhan semua. Mari alami Tuhan saat ini. Sungguh luar biasa Kau Tuhan Yesus. Jar kami itu kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang kudus. Kami mau menyembah Allah yang hidup. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan saat ini. Kudus-kuduslah Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari jemaat bersama-sama. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Mari angkat penyembahan. Allah semesta alam. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Mari angkat penyembahan-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Ya, mari sekali lagi bersama-sama. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah. Angkat suara saudara di hadapan Tuhan. Mari buka hatimu. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan pada kami. Terima kasih untuk yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Biar apa yang kami lakukan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan. Sebentar kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan memimpin, menyertai kami semua yang akan mendengarkannya.
urapi hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman yang ditaburkan, disampaikan, boleh meneguhkan, menguatkan, sekaligus menghibur dan juga menegur kami. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat The Chosen Surabaya. Pagi ini kita sama-sama telah memuji menyembah Tuhan. Kita telah memuliakan Tuhan. Dan kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebagai komitmen dari The Chosen Surabaya untuk tetap memberikan pengajaran firman Tuhan yang terbaik dan juga pengajaran firman Tuhan yang akan meluruskan jalan-jalan kita, juga menguatkan, meneguhkan, serta mempertumbuhkan iman kita. Hari ini telah siap hambanya dari Yogyakarta, kita sambut Pastor Teresia Enawati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat The Chosen Community. Kiranya Tuhan Yesus hadir bersama kita pada minggu ini, pada ibadah ini. Dan kiranya saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita siap dibentuk oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Saat ini Tuhan bantu kami, membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima firman Tuhan, untuk ditegur oleh firman Tuhan, untuk diajar firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, diberikan urapan yang baru, pewahyuan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berbicaralah kepada kami semua selagi hamba-Mu berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, ada seorang pendiri mega church dan juga dia seorang gembala, menggembalakan 25.000 jemaat di suatu negara Ukraina. Saudara, hamba Tuhan ini memiliki khotbah yang luar biasa, diurapi dengan luar biasa. Dan hamba Tuhan ini juga adalah seorang doktor yang menulis hampir 300 buah buku, dan ada beberapa bukunya juga masuk di Indonesia. Hamba Tuhan ini juga seorang yang memiliki karisma bukan saja di gereja, tapi juga bagi orang-orang sekuler, saudara. Dan dia juga sering mendapat penghargaan, langganan setiap tahun, mendapat penghargaan atas prestasi-prestasi yang dia buat. Dan dia dihargai juga oleh pemerintah setempat. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada tanggal 23 Maret 2016, dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan, cabang-cabang mega church ini, saudara, hamba Tuhan ini, pendiri mega church ini, mengaku di depan orang banyak bahwa dia sudah berbuat dosa, jatuh dalam dosa, dan dia telah berzina dengan hampir 20-30 orang wanita yang adalah jemaat di gerejanya sendiri. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika para hamba-hamba Tuhan yang sedang berkumpul itu mendengar pengakuan pendiri mega church ini, mereka hampir tidak percaya. Karena mereka menganggap bahwa hamba Tuhan ini dengan khotbahnya, dengan segala apa yang dia tulis di buku dengan luar biasanya, saudara. Tidak mungkin dia bisa melakukan dosa sedemikian keji di hadapan Allah. Tapi pengakuannya dia, saudara, adalah benar. Dan akhirnya sidang para hamba Tuhan memutuskan bahwa pendiri dan gembala dari mega church ini harus turun dari jabatannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sampai dia mengalami pemulihan kembali, boleh dia berkhotbah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang sudah diperbuat oleh hamba Tuhan besar ini, semua prestasi-prestasi, semua khotbah, nama baiknya, dalam sekejap tertutup, terkubur. Karena apa?
karena dosa yang sudah dia perbuat. Pelajaran yang baik, pelajaran yang indah, pelajaran yang berharga bagi kita semua orang-orang percaya, saudara, bahwa kita tidak boleh main-main dengan kekudusan. Mungkin orang lain tidak tahu kita berbuat dosa, sudah bertahun-tahun disimpan, tetapi Allah tidak bisa dipermainkan. Suatu saat dosa itu akan terungkap, seperti hamba Tuhan ini. Dosanya terungkap karena beberapa wanita melaporkannya kepada gereja. Saudara, banyak sekali, mahal sekali harga yang harus dikeluarkan ketika seseorang melanggar kekudusan. Oleh sebab itu, Alkitab banyak mencatat agar orang percaya, saudara dan saya, haruslah kita selalu menjaga kekudusan selama kita hidup di dunia. Karena kekudusan itu adalah satu persiapan kita untuk masuk ke surga, untuk bertemu dengan Allah. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup dalam kekudusan. Kita belajar, saya katakan saudara, bukan berarti saya sudah sempurna. Kita belajar dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Di sana Paulus menuliskan surat kepada jemaat Tesalonika, jemaat yang dia bina pada waktu itu. Dan pada waktu Paulus pergi menginjil ke tempat lain, dia rindu untuk kembali memberikan nasihat-nasihat itu kepada jemaat ini, supaya jemaat ini tetap percaya dan tetap hidup di dalam Tuhan. Nah saudara, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8, di situ perikopnya mengatakan nasihat supaya hidup kudus yang diberikan oleh Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Paulus mengungkapkan ayat demi ayat di dalam kitab ini. Ada beberapa alasan kenapa orang percaya harus hidup kudus. Alasan yang pertama, saudara, yaitu sebagai bukti kesungguhan bahwa orang tersebut sudah lahir baru. Sering kita mengatakan bahwa saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi orang dunia, saudara, orang-orang sekeliling kita melihat bukti sebagaimana pertobatan kita yang sudah kita deklarasikan. Buktinya, saudara, alasan untuk hidup kudus untuk membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh adalah orang yang lahir baru, yaitu kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1, akhirnya saudara-saudara, Paulus katakan, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Paulus mendengar jemaat di Tesalonika sudah lahir baru dan mereka sudah melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Paulus nasihati, mereka ikuti. Tapi menurut Paulus dalam ayat 1 ini dia mengatakan, tapi belum cukup. Aku minta, kata Paulus, kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Inilah bukti, saudara. Orang yang sudah percaya, orang yang sudah lahir baru, harus ada kesungguhan. Dalam hal apa kesungguhannya ini? Yaitu kesungguhannya itu dalam hal pernikahan. Yang pertama yaitu dalam hal menghormati pernikahan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5, Paulus menasihatkan bahwa karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat keempat, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam kekudusan dan penghormatan. Ayat 5, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Saudara, Paulus ingin menasihatkan kepada jemaat Tesalonika dan juga kepada saudara dan saya saat ini. Kapan kita harus memulai menghormati pernikahan? Ayat 3 tadi Paulus mengatakan supaya kamu menjauhi percabulan. Sebelum orang menuju ke pernikahan, mereka ada proses pacaran, saudara. Pengenalan lebih dalam. Nah, di dalam proses pengenalan lebih dalam ini, dalam pacaran ini, Paulus menasehatkan kepada kita untuk menjaga kekudusan, menjauhi percabulan. Tidak melakukan hubungan suami istri
sebelum masuk dalam pernikahan. Itulah artinya menghormati pernikahan. Itulah bukti bahwa seseorang itu lahir baru ketika dia menjaga kekudusan hidupnya sebelum menikah. Kapan kita menghormati pernikahan? Tadi sebelum. Yang kedua adalah setelah menikah. Paulus menasihatkan bahwa supaya kita mengambil seorang perempuan masing-masing menjadi istrimu. Dan apa? Kita harus menghormati dalam pengudusan, dalam penghormatan. Tidak boleh poligami, tidak boleh poliandri, saudara. Harus mengambil satu untuk selamanya. Satu suami, satu istri untuk selama-lamanya. Dan saudara, Paulus juga menasihatkan supaya kita menjauhkan keinginan hawa nafsu seperti yang telah dibuat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah, dengan hawa nafsunya mereka tidak menghormati pernikahan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, bahkan sekarang di gereja banyak orang yang tidak menghormati pernikahan. Saudara, mereka mulai selingkuh. Mereka mulai main mata dengan milik orang lain. Atau juga tidak menghormati pernikahan. Pria menikah dengan pria. Wanita menikah dengan wanita. Tidak ada kesungguhan dalam pertobatan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan alasan untuk hidup kudus dibuktikan bahwa engkau sungguh-sungguh bertobat, yaitu dalam kekudusan pernikahan. Dan yang kedua, saudara, inilah alasan yang kedua, yaitu bukti kesungguhan orang lahir baru dilihat dari bahwa dia sungguh-sungguh hidup dalam kasih. 1 Tesalonika 4 ayat 6a. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Tahukah saudara, ketika kita melanggar kekudusan, ketika kita hidup bertobatnya main-main, saudara, pertobatan yang main-main tidak sungguh-sungguh, kita akan menyusahkan banyak orang. Kita akan menghancurkan hidup orang. Dalam pernikahan ketika ada orang dalam pernikahan ada perselingkuhan, persinahan dengan siapa saja. Dia sudah menghancurkan pasangannya. Dia sudah memberdayakan, menghancurkan dan tidak mengasihi satu dengan yang lain. Ini bukan orang yang hidup kudus. Ini bukan sifat orang yang sungguh-sungguh bertobat. Dan yang ketiga, saudara, bukti kesungguhan orang yang lahir baru adalah dia hidup kudus dalam seluruh hidupnya. Amin, saudara. Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, untuk menunjukkan bukti kesungguhan bahwa kita ini sudah lahir baru, kita sudah bertobat, kita harus hidup kudus dalam seluruh hidup kita. Artinya apa? Di dalam kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, di dalam pernikahan kita, kita harus kudus. Seluruh hidup, di dalam perkataan kita, di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita, seluruh hidup adalah kudus. Ketika kehidupan kita terlihat oleh orang banyak, atau mungkin kehidupan kita tersembunyi dari orang banyak, firman Tuhan katakan bukti bahwa kita sudah lahir baru, yaitu kita harus hidup kudus. Amin, saudara. Inilah nasihat Paulus yang sangat berguna kepada jemaat Tesalonika dan juga kepada saudara dan saya pada saat ini. Mari kita masuk poin kedua, saudara. Alasan untuk hidup kudus, yaitu agar kita menuai yang baik dan yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 6b sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Paulus mengatakan bahwa setiap perbuatan manusia, setiap yang ditabur oleh manusia, itu pasti dia tuai. Nah saudara, alasan untuk hidup kudus yang kedua, supaya kita menuai yang baik, menuai yang kudus, menuai yang benar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Musa tidak menduga sama sekali bahwa amarahnya terhadap bangsa Israel di mata air Meriba berdampak merugikannya dan juga merugikan Harun, kakaknya, abangnya, saudara. Tuhan berfirman agar Musa memukul bukit batu supaya mengeluarkan air, tetapi karena kemarahannya, karena emosinya, karena begitu marah, mangkelnya Musa kepada orang Israel yang bersungut-sungut dan menentang dia, maka dengan keras, dengan amarahnya, Musa memukul bukit batu dan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa yang durhaka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat saat ini, meski Musa berdosa saat itu di mata air Meriba, tapi Tuhan tetap mengeluarkan air dari batu untuk bangsa Israel minum. Karena Tuhan menjaga kekudusannya di mata Israel. Tetapi saudara yang Tuhan Yesus kasih, urusan Allah dengan bangsa Israel memberi minum sudah selesai. Tapi urusan Allah dengan Musa dan Harun belum selesai. Kita lihat saudara dalam Bilangan 20 ayat 12-13, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Ayat 13, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara, ironis sekali memang. Musa dan Harun yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke padang gurun, dan mereka harus kelak akan tujuan terakhir yaitu Kanaan. Justru Musa dan Harun tidak boleh masuk ke tanah perjanjian itu. Karena apa? Karena mereka melanggar kekudusan Allah. Saudara, kita melihat di sini, Musa tidak berzina, Musa tidak korupsi, tetapi perkataan Musa, amarah Musa yang mengata-ngatai bangsa Israel, bangsa pilihan Allah adalah umat durhaka. Musa menuai dari apa yang dia lakukan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Musa yang hidup dekat dengan Allah, Musa yang berbicara muka dengan Allah, tapi dia juga bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kita, saudara, seharusnya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi menjaga hidup ini, supaya makin hari kehidupan kita makin kudus dan berkenan di hadapan Allah. Saudara, belajar dari seniornya Musa, Yosua sangat berhati-hati bertindak. Ketika Allah meminta dia memimpin Israel menggantikan Musa untuk memimpin Israel masuk ke Kanaan, Yosua menjaga hidupnya benar dan kudus. Bukan saja dirinya, tapi dia juga mengajak seluruh keluarganya untuk hidup kudus. Kita melihat di dalam Yosua 3 ayat 5 bagaimana ketika persiapan bangsa Israel menyeberang sungai Yordan untuk menuju Yeriko, Yosua meminta bangsa itu menguduskan dirinya. Sebab Tuhan besok akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Itulah pesan Yosua kepada bangsa Israel. Dan kita melihat di dalam Yosua 24 ayat 14-15, saudara. Di situ juga Yosua, sebelum dia berpisah, sebelum dia mati, dia memberikan pesan-pesan yang luar biasa agar bangsa Israel menjaga kekudusan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menyembah berhala-berhala orang-orang Kanaan. Dan Yosua konsekuen, saudara. Dia juga dan keluarganya
tidak menyembah dewa-dewa tersebut. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat ayat Yosua 24 ayat 19. Di situ firman Tuhan mengatakan, Yosua 24 ayat 31, maaf saudara, di situ kita melihat bahwa apa yang ditabur oleh Yosua, yaitu kekudusan hidupnya, ajakannya, anjurannya kepada bangsa Israel untuk hidup kudus, dituainya dengan benar. Hidupnya, matinya, Yosua pun menuai dengan benar. Di dalam Yosua 24 ayat 31, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Amin. Saudara, Yosua dan keluarganya hidup kudus. Mereka menuai yang baik dan kudus. Firman Tuhan katakan, bangsa Israel hidup benar, hidup kudus pada waktu zaman Yosua masih hidup. Bahkan lama setelah Yosua mati, mereka juga masih hidup dalam kekudusan. Inilah yang dimaksud oleh Paulus, saudara, di dalam suratnya dalam 1 Tesalonika 4 tadi, bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang menabur kekudusan. Dan Allah tidak lupa pada janjinya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih banyak bisa melihat contoh-contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang hidupnya kudus, mempertahankan kekudusannya, menjauhkan hidupnya dari dosa, menjauhkan hidupnya dari kecemaran dunia. Contohnya Daniel. Contohnya adalah Yusuf, bagaimana mereka berkenan di hadapan Allah dan mereka hidup menuai kekudusan dan kebenaran. Luar biasa, bukan? Alasan yang ketiga, saudara, kenapa kita harus hidup kudus, yaitu supaya kita menyenangkan hati Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 8, kita akan baca, saudara. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah, yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saudara, ketika kita menolak untuk hidup kudus, itu sama dengan kita menolak Allah. Karena Dia yang memerintahkan supaya kita hidup kudus. Kalau kita menolak Allah, itu sama dengan menyakitkan hati Allah dan mendukakan Roh Kudus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa orang dunia menganggap, bahkan mungkin juga orang-orang yang percaya di gereja menganggap bahwa uanglah yang bisa menyenangkan hati Allah. Atau kesibukan mereka melayani Allah, itulah yang akan menyenangkan hati Allah. Atau mungkin lagi, jadi ada yang beberapa mengatakan, makin sering dia berkhotbah, makin sering dia menginjil, pergi kemana-mana ke seluruh dunia, makin lama mereka berdoa, makin hebat doa syafaat mereka, itulah yang akan menyenangkan hati Allah. Atau mungkin beberapa orang lagi mengatakan, makin besar gereja aku bangun, makin banyak jemaat yang aku peroleh, itulah yang menyenangkan hati Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin dengan musik yang mahal, mungkin dengan puji-pujian yang indah, itulah yang menyenangkan hati Allah. Apakah Allah senang? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana menyenangkan hati Allah yang sesungguhnya? Firman Tuhan katakan, hanya dengan 4 huruf, saudara. Taat. Yaitu berjalan dan hidup dalam kekudusan Allah. Amin, saudara. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Lalu kapan sebaiknya kita menyenangkan hati Allah? Mungkin saudara sering mendengar satu nasihat yang sangat berharga, ya saudara. Bahwa waktu yang baik untuk menyenangkan hati orang tua kita, yaitu ketika mereka masih kuat, ketika mereka masih sehat. Kalau dia sudah sakit-sakitan, terlambat ya saudara kita menyenangkan hati orang tua. Apalagi ketika orang tua sudah meninggal. Apa yang harus kita senangkan? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh sebab itu ketika orang tua masih sehat, masih kuat, mari kita menyenangkan hati mereka. Mari kita membuat mereka bangga akan hidup kita.
Itu nasihat yang sering kita dengar, bukan? Saudara, oleh sebab itu, sama bagaimana kita orang percaya menyenangkan hati Allah. Inilah saatnya, saya katakan, sekaranglah waktunya. Setelah Anda mendengar firman Tuhan ini, ketika Anda masih kuat, ketika Anda masih sehat saat ini, ketika Anda masih hidup diberkati, ketika Anda masih bisa menikmati kekayaan, ketika Anda sekarang ini sedang sukses, ketika sekarang Anda memiliki nama yang baik, sekarang saatnya, ketika Anda sedang dalam puncak kesuksesan, inilah waktunya yang terbaik, saudara, untuk menyenangkan hati Allah. Apa yang terbaik yang kita berikan supaya Allah senang? Hidupmu yang kudus. Hidupmu yang benar. Hidupmu yang taat sesuai yang Allah inginkan. Berjalan dalam kekudusan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jangan memberi sampah, jangan memberi kotoran atau kenajisan kepada Allah yang kudus, saudara. Dia, Allah, layak menerima hidupmu yang kudus. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita lakukan firman Tuhan yang ada dalam 1 Tawari 16 ayat 29. Ini firman Tuhan yang luar biasa, yaitu nyanyian Daud ketika Daud membawa tabut Allah masuk ke dalam kemahnya. 1 Tawari 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nilai manusia di mata Allah bukan dari kekayaan yang dia miliki, bukan dari kecantikan, bukan dari kehebatan, bukan dari prestasi-prestasi lain, atau nilai seseorang di hadapan Allah bukan karena dia memakai perhiasan-perhiasan yang mahal. Tetapi saudara, nilai manusia di mata Allah, yaitu ketika mereka menghadap Allah dengan membawa satu perhiasan, yaitu kekudusan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Allah merasa terhormat, Allah merasa tersanjung ketika manusia itu datang kepadanya menyembah Dia dengan memakai satu perhiasan, yaitu perhiasan kekudusan. Karena Allah yang disembah itu adalah Allah yang kudus. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita menghadap Allah, saya memberitahukan kepada kita saat ini, jangan salah kostum, saudara. Jangan salah pilih kostum, saudara. Karena kostum yang diinginkan Allah adalah perhiasan kekudusan, bukan yang lain. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekaranglah saatnya. Kejar dan dapatkan perhiasan itu, saudara, agar kita layak di hadapannya. Sebelum saya tutup firman Tuhan ini, saya akan memberikan satu kesimpulan, saudara, bahwa hanya ada satu perhiasan yang dapat dipakai oleh orang percaya ketika menghadap Allah, baik di dunia ini maupun nanti di sorga, yaitu perhiasannya bernama kekudusan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hari ini saya ingin katakan, saudara, tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Allah, berjumpa dengan Allah di sorga. Karena sorga itu kudus, kita harus datang kepada Allah yang ada di sorga dengan berhiaskan kekudusan. Sudahkah Anda siap untuk hidup kudus? Kapan kita akan hidup kudus? Sekaranglah saatnya. Jangan ditunda lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin mengajak saudara untuk berdoa. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya untuk kita semua dan kita lakukan dengan setia.
Mari berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami semua, supaya kami melakukan firman Tuhan. Bukan besok, tapi hari ini. Supaya kami berjalan dalam kekudusan. Sekarang saatnya. Supaya kami mempersiapkan perhiasan yang indah. Supaya kami bisa menghadap Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan. Yaitu perhiasan kekudusan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati setiap mereka yang sudah mendengarkannya. Mereka dipulihkan. Mereka dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sekali lagi mari kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan dari Pastor Teresia Enawati yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita. Dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu, ini doa kami Tuhan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mari angkat suaramu. Menyenangkanmu, yes, senangkanmu, oh, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Tuhan, ini doa kami. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari katakan sekali lagi. Hanya itu kerinduanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, itu boleh senantiasa menyenangkan Engkau. Yaitu hidup kami senantiasa hidup di dalam kekudusan. Tuhan, kami tidak akan menunggu lagi, tapi kami akan mempraktekkannya dalam kehidupan kami mulai sekarang Tuhan. Untuk kami mengingat bahwa hidup kudus itu adalah tuntutan bagi kami orang-orang percaya. Waktunya sekarang bagi kami Tuhan, untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami. Biar Engkau memberkati Bu Teresia Enawati yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kami semua. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya bersama suami, anak-anak, menantu dan cucunya. Berkati segala pelayanannya. Engkau memakai hamba-Mu dengan semakin luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Menjadi berkat bagi orang banyak.
Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh mempraktekkannya sekali lagi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini. Hari ini kami berdoa khusus Tuhan untuk bangsa negara kami. Biar Engkau sendiri akan ambil alih, ikut campur tangan Tuhan untuk bangsa negara kami. Khususnya Tuhan untuk pandemi COVID yang tidak selesai-selesai di negara kami ini Tuhan. Biar Engkau mencurahkan belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohonkan akan campur tangan-Mu Tuhan. Agar bangsa negara kami ini boleh lepas dari pandemi COVID ini Tuhan. Engkau tolong daerah-daerah yang mengalami masalah berat untuk pandemi COVID ini Tuhan. Biar Engkau tolong berikan hikmat marifat-Mu kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Tuhan. Untuk dapat mengatasi gejolak meningkatnya pandemi COVID di masing-masing daerah Tuhan. Tuhan menolong juga tim medis, memberikan kasih kemurahan-Mu, hikmat-Mu pada dokter dan perawat yang ada. Hikmat-Mu pada seluruh dokter yang ada di Indonesia Tuhan dan di dunia. Supaya mereka boleh mengatasi pandemi ini dengan baik melalui pengobatan secara ilmiah Tuhan. Dan Engkau juga melindungi mereka Tuhan. Supaya mereka juga boleh memiliki kekuatan dalam tubuh jasmani mereka. Sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Sertai bangsa negara kami Tuhan. Berikan kasih kemurahan-Mu ada presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang ada Tuhan. Dan juga lembaga-lembaga tinggi yang terkait yang ada di Indonesia ini. Berkati TNI Polri juga Tuhan. Yang mengawal kesatuan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mohonkan ampun untuk orang-orang yang dablek Tuhan. Untuk orang-orang yang senantiasa tidak bisa diberitahu Tuhan. Untuk mereka sadar bahwa mereka harus menjalankan protokol kesehatan agar pandemi ini segera berlalu dari negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kasih-Mu. Kami juga serahkan Tuhan seluruh komunitas The Chosen ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati bisnis pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati studi dari mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan terbaik Tuhan sediakan bagi seluruh komunitas ini Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami di hari ini Tuhan. Biar Engkau senantiasa menuntun langkah-langkah kami. Pimpin kami untuk hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Kami akan terima berkat-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Dan biarlah berkat segala yang terbaik Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat pertolongan, penghiburan, serta kekuatan dari Allah Roh Kudus, biar itu menyertai kita semuanya, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Haleluya. Sekali lagi ucapkan Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Hey, yeah. Everybody sing, come on. Na 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 na.
atas gunungan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya keselamatannya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Music Lord. Oh haleluya. Yeah, yeah. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia.